Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu annahu qala, bahwasannya beliau berkata, bahwasannya Umar berkata, mauqufan, termasuk hadis mauquf alaih, au marfu'an, atau marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mauqufu, yang disebut dengan hadis mauquf, maruya, hadis yang diriwayatkan anis sahabati, dari sahabat, wala yatajawazu bihi, dan tidak sampai lewat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu hadis itu ada macam-macam tingkatan hadis. Nah, ini termasuk hadis mauquf. Mauquf itu berarti pegat, putus sampai sahabat saja gitu. Jadi ini kata-katanya sahabat, bukan kata-katanya Nabi. Tapi ada yang mengatakan bahwa hadis ini tuh marfu. Yang disebut marfu, wal marfu'u, yang disebut marfu, yaitu perkara sesuatu, akhbaro, yang ngasih tahu bihi, itu hadis, as-sahabi, sahabat, an qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ini bisa jadi dianggap sebagai marfu karena ini yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, cuman di hadapan hanya seorang sahabat misalkan gitu. Atau misalkan ya nggak ada yang tahu kecuali sahabat itu, akhirnya disampaikan oleh sahabat lagi. Laulad di'a'u, andai saja saya tidak mengakui al-ghaibi, perkara gaib, la syahidtu, maka saya telah menyaksikan ala khamsi nafarin, atas 5 golongan, annahum, bahwasannya mereka ahlul jannati, ahli surga. Ailaula ya khauf, au ailaula makhafatud di'ami ilmil ghaibi, yaitu andai saja saya tidak takut mengaku ada ilmu gaib, kata Sayyidina Umar, mani'un, yang mencegah, laqultu, maka saya akan bersaksi, maka saya akan berkata, syahidtu, saya telah menyaksikan ala khamsi jama'atin, atas 5 kelompok, annahum, bahwasannya mereka itu ahlul jannati, ahli surga. Sayyidina Umar pernah mengatakan begini, beliau itu melihat gitu loh, secara gaib, cuman secara gaib, bahwa ada 5 golongan ahli surga. Tapi saya juga takut takut dibilang sok gitu. Tapi saya takut dibilang sok, saya itu melihat gaib gitu. Ibu bapak, kalau yang namanya sahabat itu dia punya kemampuan, terutama sahabat yang utama ini ya, dia punya kemampuan menembus, melihat sesuatu yang gaib. Itu percaya atau tidak terserah. Yang namanya Sayyidina Umar itu punya kemampuan mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya tirai, hijab dalam dunia batin. Jadi dia bisa melihat dunia gaib. Itu Sayyidina Umar. Ya. Itu Sayyidina Umar, apalagi ya Sayyidina Abu Bakar. Ya, karena kenapa? Karena tingginya imannya sahabat itu, Allah bukakan pintu hijab. Allah bukakan dunia batin atau dunia gaib itu. Nah, Sayyidina Umar tuh ngelihat ada 5 golongan ahli surga. Siapa mereka? Al-faqiru, yang pertama orang fakir, sahibul iyali, yang punya keluarga. Wa huwa man yaskunu ma'hu, yaitu ada orang yang tinggal bersama dia, wa tajibu nafaqatuhu, dan wajib memberikan nafkahnya, alaihi, atasnya, ka'abdihi, seperti pembantunya, wa murati, dan istrinya, wa walidihi shagiri, dan anak kecil.
Kata Sayyidina Umar, ada orang fakir atau golongan orang fakir itu yang punya keluarga dia masuk surga karena dia punya tanggungan. Tanggungannya apa? Dia punya istri, punya anak yang kecil, atau punya juga pembantu atau hamba. Dulu makan biarin miskin ada punya hamba, punya budak gitu. Nah, ini orang masuk surga atau jadi ahli surga. Kenapa? Karena dia cari nafkah. Tiap hari dia cari nafkah, itu jalan menuju surga. Jadi Bapak Ibu, bisi aya anu keur kurang duit, asa agar kurang duit, kurang naon ya. Aya dari kita lagi nggak punya duit gitu, apalagi bangkrut gitu, lagi nggak punya uang. Sementara di keluarga kita ada istri, ada anak kecil, apalagi anak kecil gitu. Itu ahli surga itu kalau kita mau sabar, kalau kita mau terus bergerak dan tidak putus asa. Tiap hari we cari duit, cari uang, cari nafkah. Itu ahli surga tuh. Nah ya. Jadi orang fakir wae ahli surga. Di dia ente disebutkan manehna ibadah teuing, ente teu disebutkan. Yang penting dia menjalani hari-hari itu dengan baik, cari nafkah terus-terusan. Kan banyak ya tetangga kita juga. Wal mar'atur radi, dan yang kedua wal mar'atur radi, istri yang ridho zaujuha, suaminya. Nuka dua, golongan perempuan yang mendapatkan ridho suaminya. Oh, jadi suaminya teh ridho teh senang. Jadi kalau suaminya senang, ridho, ikhlas gitu, eta ahli surga eta. Jadi dia memang katakannya Nabi dalam beberapa hadis yang lain, orang perempuan itu paling mudah masuk surga. Paling mudah. 1 rajin sholatnya, 2 puasa, 3 taat suami, udah selesai. Surga. Tuh kudu riweuh. Ya, asal suaminya ridho, senang, ikhlas, ya kan. Tapi masalahnya biasanya yang dalam rumah tangga namanya ribut mah pasti. Nya aya nu ribut mah alhamdulillah. Lamun nu teu ributnya alhamdulillah, tapi aya wae da rumah tangga mah. Nu ribut wae mah aya. Ribut kali-kali itu bunganya, aya loba teuing mah riweuh. Aya unggal poe ribut mah riweuh atuh. Ya, jadi cukup ridho terus. Romantis sampai tua romantis. Aya aki-aki pan. Sampai hari ini itu manggil sama istrinya tuh sayang, Pak Haji. Ada ki-aki umur 85 sama istrinya manggilnya sayang, sayang sini, sayang kopi, tapi aki-aki romantis pas ditanyakan aki meuni romantis pisan kunaon gitu eta manggil sini ini meuni make sayang heupan pugu cenah aki teh poho ngaranna cenah ai poho ngaranna. Jadi sayang we romantis. Nyatana naon gitu ge lebih halus. Gitu. Jadi suami itu ridho sama istrinya gitu. Sampai meninggalnya. Gitu. Wal mar'atul, dan yang ketiga wal mar'atul mutasaddiqatu bimahriha ala zaujiha. Yang ketiga adalah istri yang mensodakohkan maharnya kepada suaminya. Waktu kawin alhamdulillah lagi jaya, namanya juga anak muda. Akan aku tebus cintaku berapapun harganya. Dia usaha terus kawin mulai 20 gram mas kawin. Ya. Satu waktu yang namanya di berumah tangga, ya kan, terus kerja
bangkrut misalkan. Tuh nggak ada lagi uang. Nggak ada lagi uang. Kata saya mau usaha bingung pan ya, modal tak aya. Pan zaman ayeuna mah gampang usaha teh, ngan asal aya modal we. Ya. Pang murah-murahna modal nya tukang parkir wae, tukang parkir di modalan make priwit pan. Kudu aya modal ho. Ya. Kang parkir minimal modalna priwit atau bendera beureum jeung muter gini utun putaran itu kan minimal make bendera beureum. Kamu bendera koneng maut bendera beureum ieu mah. Saya lain ngomongkeun partai bendera ieu mah. Terus kata istrinya teh geus atuh arek usaha mah ieu cenah. Mahar nu baheula, mas kawin nu baheula. Kasihkeun. Eta ternyata asup ahli surga tah nu kitu teh. Asup ahli surga. Wa syakhsur radi anhu abawahu, nu kaopat nyaeta jalma anu diredoan abawahu orang tuana. Jadi kalau ada orang yang dapat ridho bapak ibunya, udah dijamin tuh masuk surga, itu ahli surga itu. Bapak ridho, mana ridho. Pan hese menangkan ridho kalau teh. Masing ridho, masing orang tua mah moal ngambek oge lamun anak salah, pasti dihampuranan. Mun anak salah sajengkal pan sadepa hampurana oge. Mun anak sadepa urang mah pasti lebih panjang tibatan kesalahan anak. Tapi mun sakali anak eta naon teh nyieun raheutna kolot, eta teh langsung itu malaikat geunjleung. Rame itu malaikat teh. Ngutuk eta jelema. Yang eta hese liwatna. Ya. Pernah ada seorang bertanya, apa sih yang paling menyakitkan bagi seorang ibu dibanding melahirkan? Ada teh, apa? Disentak ku anak. Bener tuh tah tanya. Bener tuh Bu? Disentak ku anak leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun. Bener enggak? Bener ya. Ibu nih dibentak sama anak. Cicing mak. Buset. Eta teh geus dosa. Ya. Jadi ridho orang tua ada pada ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridhona Allah aya dina karidoan orang tua, kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Maksudna kalau pengen tahu Allah ridho atau tidak, tanya orang tuamu ridho atau tidak. Gitu. Kalau Allah marah atau tidak, ya lihat saja orang tuamu marah atau enggak. Itu banyak kalau kisah-kisah orang tua anak ya. Makanya Allah ngasih contoh itu banyak. Ada orang tuanya kafir, jangan bilang kafir. Orang tuanya tidak beriman, anaknya jadi nabi Ibrahim. Ada anaknya doraka, bapaknya soleh, ya contohnya ayo Nabi Nuh. Ayo gambaran hirup. Ayo bapaknya soleh, anaknya soleh banyak. Ya, nyata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bapaknya Nabi Yusuf. Iya Nabi Yusuf benar. Nabi Yusuf bapaknya Nabi. Terus Nabi Sulaiman bapaknya Nabi. Anaknya Nabi, bapaknya Nabi. Terus banyak lagi. Soleh, bapaknya soleh, anaknya soleh. Bapaknya soleh, anaknya doraka.
anakna soleh bapana doraka aya gambaranna. Tapi garis besarnya dari berbagai gambaran itu anak mah wajib soleh kakolot. Garis besarna. Oh, prinsipna gitu. Ajaranana. Urang paling beda paham saeutik urusan deuk urusan remeh temeh. Komo Nabi Ibrahim mah beda pemahaman. Anggar di Quran disebutkan Nabi Ibrahim kudu Nabi Ibrahim baik terhadap orang tuanya. Itu. Itu. Wattaibu minad dambi. Dan yang kelima ya adalah orang yang tobat dari dosa. Tobat dari dosa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngandika bersabda, at-taibu, orang yang bertobat minad dambi dari dosa, kaman la dambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Jadi kalau orang berdosa kemudian bertobat, dia udah nggak punya dosa lagi gitu. Contoh bapak ibu punya dosa di masa muda, sekarang bertobat rajin ke masjid, geus tong di pikiran masa muda dulu. Udah urang teh geus dihampura geus. Kudu optimis. Ulah nanyakeun ge, ya Allah urang diterima henteu nya tobat urang. Emang Allah kos dunungan urang. Lamun urang dunungan urang ya, mun saya di kantor ya nyeun surat ya diterima apa henteu. Emang dunungan teh atasan. Allah mah pasti ngampura karena taubat orang. Jadi tong dipikir-pikir, misalkan untuk sholat teh, Allah narima moal karena taubat abdi, pasti narima. Ya itu. Sarua orang yang merejeng mitoha gitu, mitoha kolot mitoha gitu. Arek beuki rek teu beuki mah geus teh bere. Ulah sok loba teuing nanya misalkan ka guru misalkan. Urang teh ka kiai barang boleh nya. Barek barang boleh ya, rek barang boleh meuli sop misalkan. Barekeun ka guru, urang loba teuing nanya, beukieun apa henteu nya? Entong nanya kitu geus barekeun we sopna. Arek beuki teu beuki pasti diterima kitu. Bener teu? Arek mere naon? Ieu engke ngepas moal lah cenah rek meuli samping ngepas moal nya samping kabeh ge longgar teu kudu teu nyatanya diterima apa moalnya. Kalau ngasih tuh kayak gitu. Kalau tobat juga lebih dari itu. Jangan tanya tobat kita diterima atau enggak. Oh orang si geus teu yakin ka Gusti Allah penerima tobat. Ya Allah mah penerima tobat. Jadi pasti diterima. Itu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kullu bani Adam, setiap bani Adam teh saha? Manusia, orang, kita semua. Khata'un, aya dina kasalahan, berada dalam kesalahan. Khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang punya salah, punya dosa, punya kesalahan, at-tawwabun, orang-orang yang sering bertaubat. Pakumaha lamun eta cenah tobatna tobat sambal nyakeun wae, jadi riweuh urang ngitung dosa batur. Si eta mah cenah kadang ayeuna tobat dah cenah isukan ge nyieun deui dosana keun wae geus kudu guji. Nya misalkan ieu mah misalkan ayeuna tobat isukan ge balik deui si eta mah cenah. Mun salagi kanyahoan HP-na salingkuh tobat neng tobat cenah. Isukan ge deui nyalamun teu kanyahoan. Aya nu kitu aya. Wa rawahul Imam Ahmad at-Tirmidzi.
Jadi banyak orang menyangka bahwa Allah itu susah untuk jadi lamun orang nerjemahkan Allah susah narima tobat, berarti orang teh mendefinisikan Allah itu siga jelma gitu. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Allahu afrahu, Allah itu sangat senang, sangat gembira, sangat bahagia bi taubatit taibi, dengan taubatnya seorang yang bertaubat. Allah itu lebih senang atau paling senang, paling bahagia ya dengan taubatnya orang yang minta taubat, orang yang bertaubat, minta ampun. Minazom'anil waridis, daripada senangnya orang yang haus menemukan mata air. Orang lagi dalam perjalanan haus banget, terus aya cai atohna gede tuh, kurang macet 2 jam di tol, di mobil tuh aya cai, aya tukang ieu asongan cai atoh tuh gitu. Wa minal aqimil waladi, dan orang yang mandul punya anak bertahun-tahun nggak punya anak, punya anak senang banget. Tapi Allah bahagianya lebih dari itu. Wa minad dalil wajidi, dan dari orang yang tersesat di jalan kemudian ketemu jalan, atau orang yang kehilangan barang terus ketemu, seneng nggak? Bapak nih kehilangan barang, pernah nggak kehilangan barang? Pernah nggak kehilangan barang? Pernah ya. Pas ketemu seneng nggak? Seneng nggak pas ketemu? Tah Allah mah lebih senang lagi kalau dengar orang taubat. Faman taba ilallahi taubatan nasuha, maka barang siapa yang bertobat kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, ansallahu hafizihi, maka Allah menjadikan para malaikat pencatat itu lupa. Jadi udah lupain aja itu yang begitu mah gitu. Wa jawarihahu, dan anggotanya, wa biqa'al ardi, dan tempat di muka bumi, kuliah semuanya khotoyahu, dari kesalahannya, wa dzunubahu, dari dosanya. Jadi udah lupain. Malaikat disuruh ngelupain tuh dosa-dosa dia, udah hapus, filenya dihapus. Tuh enak nggak? Enak. Jadi nanti kalau di yaumil mizan, nanti di kiamat, ketika Allah menghisab kita, padahal kita punya banyak dosa, tapi dosanya sudah dihapus. Nah, jadi sudah dihapus. Lanjut.